Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Abbas SPDI, guru di Pondok Pesantren Darul Makmur tingkat Madrasah Sanawiyah, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sekaligus pada hari ini sebagai mahasiswa PPG di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, tahun 2023. Kembali pulang, tidak pulang sebelum kami wujudkan sebuah cita-cita yang luhur mulia. Demi Islam kami kan berjuang. Jangan putus asa, jangan patah semangat, meraih mimpi dan cita-cita. Kita satu mimpi dan satu barisan, mempertahankan ajaran Islam. Ngaji ayo terus ngaji, singkirkanlah kebodohan itu. Ngaji ayo terus ngaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, lebih semangat lagi, sekali lagi. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak hadir enggak pada pertemuan kita kali ini? Hadir semuanya ya? Alhamdulillah hadir semuanya, dan semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini sebelum kita mempelajari atau masuk kepada materi kita, mari kita sama-sama membaca doa. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Adiyat. Ada enggak yang hafal surah Al-Adiyat? Yang sudah hafal ada enggak? Ada. Yang belum hafal? Ada juga? Ada juga. Jadi harus hafal ya. Jadi nanti silakan hafalkan ayat ini, karena ini bahagian dari surat-surat pendek. Jadi harus hafal. Nah, sekarang kita baca secara bersama dulu. Kita baca dengan bacaan yang benar, baru nanti kita akan coba masuk ke dalam materi tajwid. Ya, sesuai dengan subtema bahagian dari mata pelajaran kita Al-Quran Hadis untuk semester ini. Baik, secara bersama-sama. Ya, silakan Nisa untuk bisa dipimpin teman-temannya untuk membaca surah Al-Adiyat secara serentak saja. Ya, baik, Ustaz kasih kode. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal
قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق Allahul Azim. Surat apa ini? Surah Al-Adiyat. Sebelum masuk kepada materi, perlu kita ketahui bahwa mempelajari tajwid itu hukumnya apa? Wajib. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, santri atau siswa mengenali dan memahami pengertian tajwid, khususnya mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Nah, kemudian setelah mengenal dan memahami, dapat melafalkan bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, dapat mempraktekkan. Sehingga kalau kita sudah mampu mempraktekkan, tentunya hasilnya bagaimana? Bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masih ingat enggak apa yang dikatakan mad? Apa artinya? Panjang. Apa yang panjang? Memanjangkan bacaan. Dulu di semester lalu kita sudah belajar ada namanya mad tabi'i atau mad asli. Masih ingat apa saja hurufnya? Apa itu? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Apa huruf mad? Suci, silakan. Apa ulang lagi? Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Itu mad kemudian yang kedua ada mad itu namanya mad far'i. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Sudah pernah tidak mendengar apa itu mad iwad? Apa itu mad arid lisukun? Atau apa itu mad lain? Sudah pernah tidak? Sudah? Apa itu? Atau hanya mendengar namanya saja baru tapi pengertiannya belum tahu? Sudah tahu? Belum? Baru mendengarkan? Kalau contohnya ada enggak yang tahu apa itu mad iwad, contoh mad iwad? Belum ada? Mad arid lisukun? Belum juga? Baru hanya sekedar mendengar namanya saja, seperti itu? Ya, oke, baik. Sekarang mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa mengetahui tentang mad iwad, mad arid lisukun, dan mad lain. Baik, sekarang kita masuk. Ustadz bagi santri Ustadz semuanya menjadi 4 kelompok. Sekarang coba dengarkan instruksi Ustadz dulu. Ya, dengarkan. Ada kertas lembaran kerja itu, ya. Ada kertas, silakan buat nama kelompoknya, kemudian buat apa lagi? Nama anggota kelompoknya, dan buat yang pertama cari dalam buku yang sudah Ustadz bagikan, ya. Di referensi yang Ustadz bagikan, cari itu apa yang dikatakan mad iwad. Kemudian
contohnya. Kemudian apa lagi? Cara membacanya. Ya. Yang kedua seperti itu juga di mad lain, dan yang ketiga di mad arid lis. Silakan dicari ya. Masing-masing kelompok silakan perwakilan saja, satu orang saja untuk tampil ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Baik, yang pertama kelompok 1, silakan. Siapa yang bisa? Oh ya, Zilji ya, silakan Zilji. Dari sini. Nah, yang lain dengarkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dari kelompok 1, yaitu madwad. Pengertian madwad menurut bahasa berarti tambahan atau panjang. Menurut istilah, memanjangkan suatu bacaan sebab adanya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad yaitu alif, waw, ya, sesuai aturan-aturan yang berlaku. Tentang mad iwad. Pengertian mad iwad menurut bahasa adalah mad berarti tambahan atau panjang, sedangkan iwad berarti putih. Dan menurut istilah, mad iwad terjadi karena berhenti pada kata yang berharkat kata tanwin atau menjadi fathah karena wakaf, kecuali pada huruf ta tamarruto. Cara membacanya mad iwad adalah fathah tanwin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang mad lain. Mad artinya panjang dan lain artinya lunak atau lemas. Jadi, mad lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat sebelum diwakafkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walisanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Mad arid sukun pengertiannya, arid artinya yang bertemu, ti artinya karena, dan sukun yang berarti mati. Maka berarti bacaan mad yang terjadi karena bertemu huruf yang dibaca mati. Cara membacanya 2-6 harakat. Menurut beberapa ulama terdapat 3 cara membacanya. 1. Yang artinya pendek. 2. Tawasud yang artinya sedang. 3. Tulun yang artinya panjang. Contohnya lil mukadzibin, surat Al-Fil ayat 1. Kalian ada enggak yang dengar? Ada yang membaca surat Al-Adiyat, dia bacanya seperti ini. Wal 'adiyati dhabhan. Ada enggak? Ada ya? Ada. Kenapa terjadi seperti itu? Karena belum tahu cara membaca yang benar. Baru hanya tahu cara membaca sesuai dengan harakatnya saja. Nah, jadi setelah ini Ustaz harapkan setelah kita mengetahui bagaimana cara membaca mad iwad, bagaimana cara membaca mad lain, dan bagaimana cara membaca mad arid sukun, maka tidak ada lagi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Ya, silakan. Alvin, ya silakan. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Hukum bacaan wailul likulli humazatil lumazah, apakah kalimat wailul itu termasuk madlim, Ustaz?
Bagaimana cara membaca surat Al-Adiyat yang akhir ayatnya terdapat 2 tanwin jika dibaca sambung dengan kalimat setelahnya, Ustaz? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pernah dengar itu? Berlaku nggak ala nabi itu menjadi ayat disebut kalau disambung? Tidak, jadi mana apa ya? Manas. Sama kasusnya dengan yang tadi. Li'ila fi Quraisy. Kalau kita berwakaf baru dia dihukum menjadi mad. Kalau kita lanjutkan, tidak jadi dia jadi madlin. Karena mad itu ketentuannya ketika berwakaf. Contoh bagaimana cara bacanya? Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, Quraisyin ini kalau dia madlin bisa dibaca sampai dengan har. Kalau kita wakafkan, kalau tidak kita wakafkan tidak ada mad di situ. Sama dengan wailul likulli humazatin lumazah. Dan salah satunya adalah ketika diwakaf. Paham semuanya? Ya, secara silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, susun mejanya. Siang hari ini kita sudah selesai materi kita, yaitu tentang mad iwad, mad lain dan mad alif disukun. Ya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan di awal tadi, dengan mempelajari ini artinya bagaimana nanti kita tidak salah lagi dalam membaca Al-Quran. Tidak ada yang salah. Jadi sesuai dengan kaidah dan tajwid yang benar. Nah, kedepannya ya masih banyak sebenarnya materi mad far'i ini. Mad far'i ini sebenarnya ada 14 cabang dia. Ya. Dan untuk hari ini kita baru belajar 3 macam di antara mad far'i. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang tentang infak dan sedekah. Ya, pertemuan selanjutnya. Nah, meskipun demikian, materi yang telah berlalu ini hendaknya selalu diulang dan difahami kembali, supaya nanti bagaimana ketika kita menghadapi ujian, ketika ada nanti kita menghadapi ujian baik itu semester maupun ujian tengah semester, bisa menjalani ujian itu dengan baik. Ya, jangan nanti ditumpuk-tumpuk. Ya, jangan nanti ditumpuk-tumpuk ketika mau ujian baru menghafal. Ketika baru ujian baru menghafal. Jangan dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Karena itu akan memberatkan kepada kita masing-masing. Bayangkan pelajaran yang selama 6 bulan kita pelajari, masa bisa kita kuasai 1 malam? Kan tidak mungkin kan? Nah, makanya harus diulang-ulang terus. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran itu adalah pegangan bagi kita. Itulah yang ditinggalkan warisan yang terindah. Warisan yang paling tinggi nilainya yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.